Karena orang perusahaan masuk kerja di tanah adat kita, dia ambil hutan kita, dia kerja, terus dia hancurkan alam-alam hutan, terus dia tidak memajukan masyarakat. UNRED Program Indonesia merupakan salah satu dari program UNRED di dunia, dan sekarang ini yang sudah ikut adalah sebanyak 14 negara. Kegiatan di Expo kali ini adalah sebetulnya sudah beberapa kali kita lakukan. Yang pertama, kita juga sudah ikut berpartisipasi dan bahkan pada waktu itu kita mendapatkan juara pertama atau mendapatkan outstanding performance. Mengapa kita aktif di dalam kegiatan Expo ini? Karena kita percaya bahwa salah satu cara untuk mensosialisasikan REDD+, reducing emission from deforestation and degradation ini adalah dari sosialisasi semacam ini. Kemudian kita juga bergerak di bidang 4 hal, yaitu kebijakan, metodologi, safeguard, dan capacity building. Keikutsertaan Sulawesi Tengah di acara Climate Change Education and Expo tahun ini adalah pertama kali, di mana ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Sulawesi Tengah dalam aksi atau implementasi dari penurunan emisi gas rumah kaca itu benar-benar serius, dan ke depan tentunya Sulawesi Tengah akan terus berupaya mengambil peran di dalam mendukung program nasional dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi di Sulawesi Tengah, UNRED telah masuk mulai membantu dengan adanya Pokja yang dibentuk oleh gubernur. Nah, apa yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan, banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pokja dalam kerangka menyusun persiapan implementasi REDD di Sulawesi Tengah. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan baik dalam penyusunan rencana aksi daerah atau strada maupun dalam penyiapan lokasi atau demonstration activity, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MRV. Terakhir pada akhir bulan Februari kami melakukan namanya University Forum yang dirangkaikan dengan pemilihan metode tentang penetapan REL atau referensi emission level. Jadi memang kita sangat komitmen UNRED ini di dalam rangka mengembangkan infrastruktur REDD, kemudian juga memberikan peningkatan kapasitas kepada semua pihak tentang pemahaman apa itu penurunan emisi dari kerusakan hutan dan degradasi lahan. Selama ini pengalaman saya sebagai perempuan adat melihat dari realita yang ada dengan isu perubahan iklim itu penting sekali kita bicara FPIC itu untuk partisipasi perempuan.
ini dan menyetarakan karena ada permasalahan tentang budaya ya di daerah itu juga bukan suatu perkara yang setahun 2 tahun ya Bu ya. Boleh cerita sedikit Bu? Bekerja 2008-2009 di komunitas Bada, ada 14 desa yang sebelumnya adatnya juga tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, juga pembagian warisan juga tidak dapat. Itu juga dinegosiasikan, membangun diskusi yang cukup panjang, juga setahun berhasil perempuan juga mendapatkan warisan. Itu suatu yang pekerjaan yang sangat panjang untuk melibatkan perempuan adat. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan mereka sebelum akhirnya 2001 Ibu bisa memperjuangkan ini? Ya. Perempuan adat itu selain fungsinya sebagai tinangata, ibu kampung, pengalai baha, pengambil kebijakan, juga petawari, bisa pendingin suasana dalam musyawarah, mereka punya pengetahuan tentang kearifan. Dalam hal menjaga hutan itu mereka mengetahui di mana batas Wanang Kiki, zona inti, di mana batas Pangale, yang di mana Taulo, yang Taulo itu yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat karena itu dianggap pinggiran air, dan di Wanang Kiki itu di mana menyimpan air untuk mengairi, dan hutan itu dipandang sebagai katuwa. Katuwa itu kehidupan. Kalau hutan itu tidak dijaga maka kita juga merusak kehidupan sekarang dan generasi mendatang. Dan yang mengetahui dan yang konsisten itu perempuan, tina-tina ngata ini yang kami dapatkan. Pengetahuan obat-obatan juga itu sebenarnya itu diketahui oleh banyak perempuan. Kami sempat mendokumentasikan obat-obatan itu 103 jenis tanaman obat-obatan diketahui oleh perempuan itu dari komunitas Ngata Toro. Nah, kalau balik ke Bu Yani sekarang, Bu Yani, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rukmini gitu, apa Bu yang menjadi isu utamanya dari tim Ibu ini sendiri? Seperti kita ketahui di sini banyak adik-adik, mungkin tahu sendiri adik-adik ya, fungsi hutan itu kaitannya dengan penanganan perubahan iklim itu kan ada 3 ya. Satu adalah penyimpan karbon, kemudian adalah penyerap karbon, dan ketiga adalah pelepas karbon dioksida ke atmosfer. Nah, sementara itu sekarang di isu global di tataran internasional ada satu mekanisme yang mungkin sebagian besar adik-adik juga sudah tahu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu kaitannya dengan REDD. Yaitu REDD itu adalah mekanisme internasional yang diberikan kepada negara-negara berkembang, memberikan insentif positif dalam upaya-upayanya menurunkan emisi melalui deforestasi dan degradasi, seperti yang dilakukan oleh Ibu Rukmini sebetulnya. Nah, kemudian mekanisme ini memberikan ruang ya, pendekatan baru, paradigma baru, yaitu multi stakeholder proses, di mana kita harus selalu melibatkan berbagai pihak, termasuk pengarus utamaan gender. Nah, dalam kaitannya adalah termasuk saat ini di dalam isu untuk pengelolaan hutan lestari ini, masyarakat adat, kemudian kelompok perempuan itu masih dianggap sebagai marginal, dan melalui mekanisme REDD ini sebetulnya kita memberikan peluang untuk meningkatkan hak dan posisi kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin. Kami dari, kebetulan saya bekerja di tingkat pusat ya, kami berusaha untuk selalu mengikutkan kelompok perempuan di dalam decision making proses, dalam pengambilan kebijakan. Kemudian pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang telah dilakukan oleh perempuan di dalam upayanya untuk mengelola hutan lestari ini harus dijadikan sebagai acuan di dalam penyusunan program dan kebijakan. Sehingga skema REDD ini kalau dapat dilaksanakan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu aja Bu mungkin. Kalau tadi udah penjelasan dari Bu Yani ya tentang bagaimana peran sertanya sendiri untuk mendukung kesuksesan kanal ini, salah satu contoh dari Bu Rukmini. Kemudian kita di sini juga ada Ibu Laksmi Banowati selaku National Project Manager dari UNRED Program Indonesia. Di sini kalau tadi Bu dengerin ceritanya Bu Rukmini gitu. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang UNRED. UNRED ini sebetulnya kerjasama negara-negara di bawah UNRED Global, didukung oleh UNDP, FAO, dan UNEP. Nah, Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang ikut program UNRED ini dari seluruh dunia. Jadi ada 14 negara yang ikut termasuk Indonesia. Nah, tujuan daripada program UNRED ini adalah menyiapkan Indonesia untuk siap di dalam menyongsong full implementasi daripada REDD. Tadi Bu Yani sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan REDD.
Nah, tetapi artinya sendiri kalau nanti ditanya apa sih RED itu kaitannya dengan hutan, RED itu adalah upaya-upaya untuk menurunkan emisi dari kalau kita menjaga hutan kita supaya hutan kita itu tidak rusak. Jadi itu adalah mekanisme insentif yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk menjaga hutannya supaya emisi yang ada di dunia ini menjadi berkurang. Provinsi pilot UN-RED yang di Indonesia itu ada di Sulawesi Tengah untuk menyiapkan bagaimana Provinsi Sulawesi Tengah ini mempunyai kebijakan, mempunyai metodologi, mempunyai social safeguard atau kerangka pengaman. Nah, di dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut kita melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, jurnalis, university. Jadi seluruh institusi di Sulawesi Tengah kita libatkan. Termasuk di dalamnya adalah kelompok perempuan dan masyarakat, tidak hanya di dalam program di tingkat tapak, tetapi juga di dalam membangun kebijakan. Contohnya pada saat ini kita bantu fasilitasi untuk penyusunan RED Plus strategi. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan, sampai kepada implementasi dan evaluasi, ini kita libatkan seluruh pihak termasuk perempuan di dalamnya. Demikian. Bagaimana sih Bu gambarannya biar yang hadir di sini jadi lebih jelas lagi? Perempuan yang tinggal di sekitar hutan itu sebetulnya punya manfaat yang sangat besar. Contohnya dengan memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu. Misalnya madu, kemudian juga terumbu karang kalau di Taman Nasional Laut. Kemudian ada ulat sutra, bisa membuat sutra. Jadi rotan. Nah, ini sebetulnya dengan perempuan itu sangat erat kaitannya dengan pelestarian hutan, karena dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu, kemudian masyarakat atau keluarganya sejahtera, ini keluarganya atau tanda petik mungkin bapaknya itu tidak menebang kayu secara ilegal, karena keluarganya sendiri sudah cukup sejahtera. Sangat sederhana ya, tapi dari keluarga mungkin akan mempengaruhi hal yang lebih besar lagi. Tadi kan dibilang peran wanita ya, itu di bidang lingkungan hidup. Bagaimana sih ibu-ibu sendiri ini menerapkan gitu pola hidup, kalau saya menyebutnya green lifestyle, gaya hidup ramah lingkungan kepada keluarga ibu sendiri gitu, khususnya kepada anak-anaknya. Soalnya di sini kan ibu sebagai suri tauladan ya kepada anak-anak. Bagaimana sih menerapkan kepada anak-anak sendiri?